Dinamika partisipasi pemilih dalam pemilihan umum atau pemilu sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bervariasi antar negara. Kajian perbandingan pemilu memungkinkan kita untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam cara masyarakat berpartisipasi dalam proses demokratis. Pertama-tama, sistem pemilu memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika partisipasi pemilih. Sistem proporsional mungkin mendorong representasi yang lebih luas, sementara sistem mayoritas dapat mengarah pada dominasi partai utama. Negara-negara dengan sistem preferensi pemilih seperti transfer suara atau pemilihan berjenjang juga dapat memiliki dampak signifikan terhadap pola partisipasi. Setelah itu, budaya politik memainkan peran penting. Di beberapa negara, budaya partisipatif dan kesadaran politik tinggi dapat memotivasi warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu. Sebaliknya, di negara-negara dengan budaya politik yang lebih pasif, tingkat partisipasi pemilihan mungkin lebih rendah. Faktor-faktor ini bisa termasuk tingkat kepercayaan pada institusi politik, partisipasi dalam kegiatan politik di luar pemilu, dan tingkat pendidikan politik. Kondisi sosial ekonomi juga memainkan peran dalam dinamika partisipasi pemilih. Ketidakkesetaraan ekonomi dan ketidakkesetaraan akses terhadap pendidikan dapat berpengaruh partisipasi politik. Negara dengan ketidakkesetaraan yang rendah mungkin cenderung memiliki partisipasi pemilih yang lebih tinggi karena lebih banyak warga merasa bahwa partisipasi mereka memiliki dampak nyata. Dalam konteks kajian perbandingan pemilu, melihat keberhasilan inovasi teknologi dan pendekatan perbedaan pemilih di berbagai negara dapat memberikan pandangan lebih lanjut. Beberapa negara mungkin berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dengan mengadopsi sistem voting elektronik atau kampanye pemberdayaan pemilih yang efektif. Secara keseluruhan, kajian perbandingan pemilu membuka pintu untuk mendalami kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilu di seluruh dunia. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan ini, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat fondasi demokrasi. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang konteks kajian perbandingan pemilu. Pengaruh sosial ekonomi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap partisipasi pemilihan. Faktor-faktor seperti pendapatan, pendidikan, status pekerjaan, terhadap sumber daya politik mempengaruhi seberapa aktif seseorang dalam melakukan pemilihan. Untuk itu, seperti kelompok yang memiliki pendapatan rendah serta yang terbatas dengan memiliki sifat kecenderungan partisipasi pemilih. Sehingga dengan kendala waktu, sumber daya, dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik, faktor ini dapat melibatkan keputusan dalam pemilihan atau ketidakterlibatan dalam pemilihan. Peran teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Teknologi informasi memainkan peran kunci dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan menyediakan akses mudah ke informasi politik, calon, dan platform partai. Media sosial, situs web resmi pemilu, dan aplikasi mobile dapat menjadi alat efektif untuk memberikan informasi yang relevan kepada pemilih. Analisis data juga dapat membantu memahami tren partisipasi dan merancang strategi yang lebih baik untuk meningkatkan keterlibatan pemilih. Beberapa peran teknologi tersebut yaitu: yang pertama, ada akses informasi yang merata, yaitu dengan mengakses informasi melalui web resmi pemilu. Yang kedua, ada penggunaan media sosial untuk berkampanye. Pemanfaatan teknologi informasi ini dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif, transparan, dan mempermudah partisipasi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam konteks pemilu telah menjadi elemen penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan kemajuan teknologi, berbagai platform dapat dimanfaatkan untuk memberikan akses informasi dan merangsang keterlibatan pemilih. Teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan menyediakan akses informasi yang lebih mudah dan memungkinkan interaksi yang lebih baik antara pemilih, calon,
dan isu-isu politik. Pemanfaatan teknologi ini dapat membawa dampak positif pada proses demokrasi dan menghasilkan masyarakat yang lebih terlibat dalam pemilihan. Teknologi informasi memiliki peran integral dalam merangsang partisipasi pemilih dengan memfasilitasi akses informasi, meningkatkan interaksi pemilih dengan kandidat, serta menyediakan alat untuk mengakses dan meningkatkan strategi partisipasi. Dengan pemanfaatan teknologi secara efektif, masyarakat dapat terlibat dalam proses demokrasi pemilihan. Penggunaan teknologi informasi telah menjadi katalisator penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Melalui platform digital, informasi dapat disampaikan dengan lebih efisien, kampanye dapat diperluas, dan analisis data dapat memberikan wawasan yang berharga terkait partisipasi masyarakat pemilihan. Teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Melalui aplikasi dan situs web pemilihan, pemilih dapat dengan mudah mengakses informasi tentang calon dan lokasi pemungutan suara. Sosial media juga memainkan peran dalam membangun kesadaran pemilih dan memfasilitasi diskusi politik. Sistem voting atau pemungutan suara elektronik juga dapat mempermudah proses pemilihan dan meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, teknologi informasi dapat secara signifikan mempengaruhi dan meningkatkan keterlibatan pemilih dalam demokrasi. Dengan terus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, kita dapat menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih inklusif dan berpartisipasi. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang keempat, yaitu analisis partisipasi masyarakat perempuan dalam pemilu. Analisis partisipasi masyarakat perempuan dalam pemilu. Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, penguatan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan, perempuan dan anak di ruang publik. Ujarnya saat membuka rapat koordinasi mendorong penyelesaian rancangan Perpres tentang Grand Design peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Deputi Emi juga menjelaskan perlunya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen melalui sebuah rancangan peraturan presiden tentang Grand Design peningkatan keterwakilan perempuan. Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapai kuota 30% terlibatan perempuan di parlemen, serta mengikis ketimpangan gender dalam politik. Tujuan dari rancangan Perpres Grand Design tersebut dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partisipasi politiknya, peningkatan kualitas perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan politik di parlemen guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender. Ketua Umum Kukus Perempuan Politik Indonesia KPPI atau Dewi Septiawati mengatakan bahwa rancangan Perpres Grand Design tersebut menjadi kabar baik bagi para perempuan yang ingin berpartisipasi dalam dunia politik. Dengan adanya pembentukan dari rancangan Perpres Grand Design, keterwakilan perempuan pada dunia politik di Indonesia dapat menjadi angin segar bagi seluruh perempuan yang ingin ikut berpartisipasi secara langsung mewakili aspirasi dari kaum perempuan. Darmawan Asdep KG Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan terdapat beberapa metode pelaksanaan dari Grand Design peningkatkan keterwakilan perempuan, yaitu berbasis pendidikan politik dan sosialisasi. Dalam pelaksanaan Grand Design peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terdapat dua metode, yaitu berbasis pendidikan politik dengan melibatkan perempuan berperan aktif dan kepengurusan partai dan pemilu sebagai calon anggota legislatif.
Metode berbasis sosialisasi, yaitu kementerian dan lembaga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dengan berbagai saluran secara konvensional, tatap muka maupun digital. DR Hidayat dari Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM mengatakan pendidikan politik sangat penting untuk masyarakat mengetahui politik secara umum. Hal itu dapat dilaksanakan sejak para remaja sudah memasuki usia 17 tahun atau setingkat dengan pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan politik dapat dilaksanakan mulai dari seseorang sudah memasuki usia untuk dapat mengikuti pemilu, yaitu umur 17 tahun, yang mana setingkat dengan pendidikan di perguruan tinggi, sehingga saat pemilu nanti diadakan mereka dapat berpartisipasi secara aktif, seperti menjadi calon legislatif maupun menjadi pemilih yang cermat. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Evaluasi faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi partisipasi pemilih ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana aspek-aspek individu dapat memainkan peran penting dalam keputusan mereka untuk terlibat dalam proses pemilihan. Pemilihan sendiri dianggap sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi, dan pemahaman tentang faktor-faktor psikologis ini membantu kita untuk bisa lebih lagi dalam memahami dinamika di balik partisipasi pemilih. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih. Yang pertama itu motivasi politik. Adapun kepercayaan dan nilai politik. Keyakinan dan nilai politik seseorang memainkan peran besar dalam motivasinya untuk berpartisipasi. Individu yang merasa kuat terkait dengan nilai-nilai politik tertentu lebih mungkin aktif dalam proses pemilihan. Selain itu, identifikasi partai atau kandidat. Rasa identifikasi dengan partai politik atau kandidat tertentu dapat meningkatkan motivasi untuk berpartisipasi, yang dimana orang seringkali lebih cenderung mendukung dan memilih sesuai dengan afiliasi politik mereka. Yang kedua itu ketidakpuasan politik. Adapun persepsi korupsi atau kegagalan pemerintah. Ketidakpuasan terhadap pemerintah atau persepsi korupsi dapat membuat individu enggan berpartisipasi karena mereka merasa bahwa suaranya tidak akan membuat perubahan yang signifikan. Selain itu, faktor ekonomi dan sosial. Kondisi ekonomi dan sosial yang sulit dapat menciptakan ketidakpuasan yang dapat memengaruhi partisipasi pemilih. Yang ketiga itu psikologi sosial. Adapun pengaruh sosial, interaksi dengan kelompok sosial tertentu dan pengaruh dari teman, keluarga, atau anggota komunitas dapat mempengaruhi keputusan pemilih. Adanya tekanan sosial untuk mendukung atau menentang suatu kandidat dapat memainkan peran penting. Selain itu, efek psikologis massa. Berita dan narasi media massa dapat memengaruhi persepsi pemilih terhadap kandidat atau isu tertentu yang pada gilirannya memengaruhi partisipasi. Yang keempat itu psikologis individual. Adapun efek kecemasan atau ketakutan. Persepsi terhadap ancaman atau ketakutan terkait dengan hasil pemilihan atau kondisi politik dapat mempengaruhi partisipasi. Beberapa individu mungkin merasa cemas atau takut akan konsekuensi politik tertentu. Selain itu, persepsi kontrol diri. Orang yang percaya bahwa partisipasi mereka memiliki dampak dapat lebih mungkin untuk terlibat. Sebaliknya, individu yang merasa tidak memiliki kendali atas hasil pemilihan mungkin cenderung menarik diri. Yang kelima itu persepsi aktivitas pemilih. Adapun pemahaman tentang proses pemilihan, tingkat pemahaman individu tentang bagaimana pemilihan bekerja dan keyakinan mereka bahwa suara mereka benar-benar penting dapat mempengaruhi partisipasi. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian saya tentang pemuda dan pemilu. Pemuda adalah suatu generasi yang di pundaknya dibebani bermacam-macam harapan. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode tentang pertumbuhan dan perkembangan yang bertugas selama 16 atau sampai 30 tahun. Berdasarkan dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemuda adalah manusia yang berusia 16 sampai 30 tahun yang secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Partisipasi generasi muda dalam pembangunan harus sejalan dengan cita-cita nasional. Dalam lingkungan ini diharapkan generasi mudah untuk mengambil bagian secara efektif mempelopori usaha-usaha masyarakat di kalangan generasi muda itu. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 mengamanatkan peningkatan kapasitas masyarakat yang termasuk di dalamnya kelompok pemuda. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas secara ilmiah mengetahui kehadiran generasi muda sekarang ini. Posisi ini dapat diringkas dengan nama partisipasi. Partisipasi pemuda dalam pembangunan berarti memberikan kesempatan pada pemuda untuk memenuhi berbagai keinginan dan harapan. Pembangunan merupakan masalah bersama di mana diperlukan peran aktif masyarakat, terutama pada pemuda. Pemuda yang dimaksud ialah pemuda yang berusia 16 sampai 30 tahun, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Kaum muda yang dianggap insani dan ahli waris serta penerus cita-cita bangsa perlu mempersiapkan diri menjadi kader bangsa agar tetap menjadi generasi muda yang rasial, berbudi pekerti luhur dan memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan. Karena peran generasi muda sangat penting di mana mereka tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut. Pemuda mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam pembangunan di desa. Dalam suatu partisipasi, pemuda perlu membentuk suatu organisasi pemuda yang dimana tujuan tersebut berguna untuk pembangunan. Meskipun diwarnai dengan perdebatan yang panjang antara praktisi dan teoritis mengenai organisasi dalam instrumen yang fundamental bagi partisipasi, namun dapat dikemukakan bahwa perbedaan organisasi dan partisipasi terletak pada hakikatnya bentuk organisasional sebagai sarana partisipasi sebagai organisasi-organisasi yang biasa dibentuk sebagai hasil dari adanya partisipasi. Dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan sangat butuhkan partisipasi masyarakat, khususnya pembangunan di mana pemuda memiliki tanggung jawab besar di pundaknya masing-masing, karena pemuda sebagai penerus generasi sebelumnya, baik pemuda yang putus studi maupun yang melanjutkan studi, yang sudah bekerja ataupun orang yang masih pengangguran harus mampu memberikan terobosan baru guna tercapainya tujuan tersebut. Generasi muda diharapkan mampu memberikan ide-ide kreatif dan inovasi untuk memajukan pembangunan di desa dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, dalam melaksanakan partisipasi masyarakat, terlebih khusus pemuda dapat melakukannya melalui beberapa dimensi, yaitu sumbangan pikiran meliputi ide dan gagasan, sumbangan materi meliputi dana, barang atau alat, sumbangan tenaga yaitu bekerja atau membekerja. Pemilihan lokal adalah merujuk pada proses pemilihan umum yang diadakan tingkat daerah seperti kabupaten atau kota, atau tingkat administratif yang lebih rendah untuk memilih perwakilan yang akan memimpin atau mewakili daerah tersebut. Ini pada umumnya meliputi pemilihan kepala daerah, dewan kota, dewan kabupaten, atau lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan di tingkat lokal. Ingat bahwa pemilih lokal ini sangat penting karena seorang pemimpin yang dipilih oleh warga atau masyarakat setempat itu yang akan menjadi mengurus semua masalah-masalah spesifik dan kebutuhan lokal di daerah tersebut. Maka dari itu, partisipasi kita sangat dibutuhkan dalam pemilu lokal karena keputusan yang dibuat oleh para pemimpin yang terpilih pada tingkat lokal memiliki dampak langsung kepada kehidupan kita sehari-hari. Dengan partisipasi dalam pemilu lokal, kita dapat membentuk arah dan perkembangan daerah tempat tinggal kita sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita. Ada beberapa tantangan terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu lokal dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama itu kesadaran politik yang rendah. Beberapa warga kurang tertarik atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup
tentang isu-isu lokal atau pentingnya pemilihan kepala daerah, dewan kota, atau kabupaten sehingga kurang termotivasi untuk berpartisipasi. Yang kedua, kurangnya informasi dan pendidikan pemilih, yaitu terbatasnya akses terhadap informasi tentang kandidat, platform mereka, atau isu-isu lokal dapat mengurangi minat dan partisipasi dalam proses pemilihan. Ketiga, terdapat kampanye yang tidak efektif atau bersifat negatif. Kampanye politik yang kurang informatif atau cenderung negatif dapat mengurangi minat warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Yang keempat itu ada rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat, di mana di sini kurangnya keterlibatan aktif dalam komunitas lokal juga dapat berkontribusi pada rendahnya kesadaran akan isu-isu yang penting di tingkat lokal. Partisipasi dalam pemilu lokal memerlukan peluang besar bagi warga untuk berpengaruh langsung pada kehidupan komunitas mereka. Melalui pemilihan kepala daerah, dewan kota, atau dewan kabupaten, setiap suatu memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan dan pengelolaan sumber daya lokal. Dengan partisipasi warga dapat membentuk kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah, mengubah dinamika politik setempat, serta memastikan representasi yang akurat dari nilai dan kepentingan masyarakat.
pemungutan suara dan dampaknya bagi masyarakat. Metode pemungutan suara adalah salah satu aspek yang penting dalam sistem demokrasi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Metode pemungutan suara adalah metode yang paling banyak digunakan untuk mengambil suara-suara setiap individu. Metode ini memiliki dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini menyangkut kepercayaan dari masyarakat terdapat hasil yang ada pada metode pemungutan suara. Kepercayaan publik terhadap integritas dan keamanan proses pemilihan umum sangat dipengaruhi oleh metode pemungutan suara yang digunakan. Pemilihan langsung dapat meningkatkan kepercayaan publik karena transparansi prosesnya. Sementara metode elektronik harus mengatasi tantangan keamanan data untuk mempertahankan kepercayaan publik. Selanjutnya, ada keterwakilan politik. Dampak metode pemungutan suara juga dapat dilihat dalam keterwakilan politik masyarakat. Beberapa metode mungkin lebih mendukung keterwakilan yang inklusif daripada yang lain, terutama bagi mereka kelompok-kelompok minoritas atau mereka yang tinggal di daerah terpencil. Biaya dan efisiensi aspek ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam membandingkan metode-metode tersebut. Biaya infrastruktur, pelaksanaan, dan pengawasan berbeda-beda antar metode, serta efisiensi waktu yang dilakukan dalam perhitungan suara juga perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, metode pemungutan suara secara langsung yang terbuka dan transparansi sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat. Metode pemungutan suara dalam politik memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Meskipun pemungutan suara dianggap sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan kehendak rakyat, terdapat beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi hasil dan representasi yang akurat. Berikut adalah beberapa kekurangan utama dari metode pemungutan suara. Yang pertama itu memunculkan ketidakpuasan. Pemilihan umum dengan metode pemungutan suara tertentu dapat memunculkan ketidakpuasan antara para pemilih. Misalnya, sistem pemungutan suara plurality dapat menyebabkan polarisasi politik dan strategi taktis di mana para pemilih merasa terpaksa memilih kandidat yang dianggap paling mungkin menang, bukan kandidat yang sesuai dengan preferensi mereka. Rentan terhadap manipulasi. Beberapa metode pemungutan suara rentan terhadap manipulasi dan strategi taktis yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil. Misalnya, sistem plurality voting rentan dengan pembelahan suara dan strategi atau pembuangan suara untuk menguntungkan kandidat tertentu. Meskipun metode pemungutan suara bagian penting dari proses demokratis, penting untuk mempertimbangkan kekurangan-kekurangan yang melekat pada berbagai sistem tersebut dalam upaya untuk meningkatkan representasi yang lebih adil, akurat. Perlu dipertimbangkan reformasi-reformasi dalam sistem pemilihan umum. Audio Jungle.